Halo, nama saya Aldi. Saya akan menceritakan tentang Perang Padri. Perang Padri dimulai dengan pertentangan sekelompok ulama yang disebut kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang disebut kaum adat. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut yaitu seperti nyambung ayam atau ngadu ayam, meminum minuman keras, perjudian, penggunaan madat, dan lain-lain. Ada juga berhubungan dengan pertentangan agama akibat tidak adanya perjanjian yang tepat, dan masyarakat sering melanggar ketentuan tersebut. Perang Padri ini termasuk peperangan dengan jangka waktu yang cukup lama, menguras tenaga, harta, serta jiwa dan raga. Peperangan Padri ini mengakibatkan menurunnya ekonomi masyarakat sekitar dan menimbulkan perpindahan masyarakat dari tempat konflik. Perang Padri dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama terjadi pada tahun 1815 hingga 1825. Pembentukan Harimau Salapan oleh kaum Padri mendapat respon yang sangat keras dari kaum adat, sehingga kaum adat menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Namun tidak sedikit juga dari pembesar-pembesar yang menyetujui ide-ide dari kaum Padri, sehingga gerakan tersebut semakin besar dan tidak terkontrol. Puncaknya, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerbu ke Pagaruyung pada tahun 1815, yang mengakibatkan Sultan Arifin Moningsyah harus pergi dari wilayah tersebut. Pada 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris. Namun Stamford Raffles telah mengincar pelabuhan di Tumasik yang dikuasai oleh Belanda. Haluan pun diubah. Kaum adat tersebut meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821 10 Februari. Presiden Dupuy dan Tuanku Sarwaso meminta bantuan kepada Belanda dengan menggantikan konsesi beberapa wilayah di Minangkabau. Letnan Kolonel Ralph datang pada Maret 1822 dan berhasil menduduki wilayah Batu Sangkar dan Luhak Agam. Namun serangan terus-menerus dari Tuanku Nan Renceh membuat Belanda mundur kembali ke wilayah Batu Sangkar. Benteng Van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun kematian Ralph pada April 1824 menyebabkan Belanda mengalami keterhambatan. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Lehlin berhasil menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam, namun mengalami gugur pada Desember dan mengakibatkan Belanda mengalami keterhambatan kembali. Periode kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Diawali dengan meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825, membuat Belanda berpikir ke arah Perang Padri yang terus berlarut-larut. Hingga Kolonel Stuart berhasil membuat kontak dengan kaum Padri, yaitu yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada tanggal 15 November 1825. Perjanjian tersebut berisi bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk saling menghormati satu sama lain yang berkepentingan di wilayah tersebut. Lalu kaum Padri tersebut memanfaatkan kondisi itu untuk mengumpulkan kekuatan dan bersatu untuk melawan Belanda, sehingga puncaknya terjadi lagi memanas pada tahun 1830. Periode ketiga
Periode ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Pada periode ketiga, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menduduki wilayah Minangkabau. Belanda berhasil menduduki wilayah Pandai Sike dan Lintau. Lalu Belanda mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rao menjadi penerus dari Harimau Sarapan yang dimana ditembangkan kembali oleh Belanda. Pada bulan yang sama, yaitu Januari 1833, garnison Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum Padri dan kaum adat, sehingga Belanda menangkap Raja Pagaruyung Sultan Alam Bagagar. Dalam menangani Minangkabau, Belanda menurunkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang, yaitu bertujuan hanya untuk berdagang. Gubernur Jenderal Dominic Jacques mengirimkan Mayor Jenderal Coccus pada tahun 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan oleh Belanda semenjak awal tahun 1833. Lalu Belanda berhasil mengepung Bonjol selama 6 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 1837. Dan pada akhirnya benteng Bonjol berhasil diruntuhkan, lalu tidak dapat kembali lagi setelahnya. Pada akhirnya, meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol berhasil diruntuhkan oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol tertangkap, perang terus berlanjut sampai akhirnya benteng-benteng terakhir milik kaum Padri di Dalu-Dalu, Torokan Hulu, yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai berhasil dijatuhkan pada tahun 1838. Terima kasih.